Selamat pagi Pak Gustaf dan Pak Denny. Perkenalkan saya Tesalonika Mamuaya dengan NIM 19A10055 akan mempresentasikan hasil SPA 4 Bangunan Umum Laurai saya dengan judul Headquarter Unilever. Headquarter atau kantor pusat adalah bagian dari sebuah perusahaan dengan tanggung jawab operasi yang mencakup wilayah suatu negara ataupun wilayah regional tertentu. Unilever adalah perusahaan multinasional yang kantor pusatnya terletak di Belanda dan Inggris. Unilever merupakan salah satu produsen barang rumah tangga terbesar di dunia. Selanjutnya adalah kantor adalah tempat menyelenggarakan administrasi dan merupakan bagian organisasi yang menjadi pusat kegiatan administrasi serta pengendalian pengolahan informasi. Tujuan dari kantor yaitu mendukung penghuni dalam pelaksanaan kerja dengan biaya yang rendah dan tingkat kepuasan yang tertinggi. Selanjutnya adalah struktur organisasi, di mana presiden direktur berada di paling atas, lalu di bawahnya ada audit internal serta sekretaris. Lalu di paling bawah terdapat 6 direktur dengan tanggung jawab masing-masing mereka. Selanjutnya adalah konsep aktivitas di kantor seperti bekerja, meeting, makan dan minum, MCK, santai, beribadah, menerima tamu, serta istirahat. Selanjutnya adalah kebutuhan manusia berdasarkan pekerjaannya, di mana presiden direktur membutuhkan ruang privat serta parkir pribadi, audit internal seperti tempat santai, tempat pribadi dan kebisingan yang rendah, sekretaris tempat santai, kebisingan rendah, tempat bekerja dan tempat parkir pribadi, direktur divisi, tempat santai, kebisingan yang rendah serta tempat kerja pribadi, manajer, kebisingan ruangan yang cukup tinggi, tempat santai, dan tempat kerja pribadi. Terakhir ada staff, di mana mereka membutuhkan ruang kerja bersama, ruang rapat, ruang dengan intensitas suara yang cukup tinggi, serta tempat untuk beristirahat. Berikutnya adalah ilustrasi aktivitas di kantor. Seperti terlihat di gambar, area santai yang memungkinkan untuk melakukan diskusi serta kerja. Selanjutnya adalah area kerja disertai dengan tempat fotokopi dan sirkulasi yang cukup luas. Selanjutnya adalah presiden direktur dengan tugasnya seperti memimpin rapat umum, memastikan pelaksanaan tata tertib dengan jam kerja sekitar 8 jam di hari kerja, dan aktivitas yang kebanyakan bersifat publik. Audit internal dengan aktivitas kebanyakan bersifat privat dan mencari informasi yang berkaitan dengan bagian yang akan diaudit. Selanjutnya sekretaris. Sekretaris umumnya bekerja pada bidang administratif dengan aktivitas kebanyakan bersifat privat. Direktur dengan aktivitas privat dan publik tergolong sama. Selanjutnya adalah manajer. Manajer bekerja 8 jam di hari kerja dengan aktivitas kebanyakan bersifat publik. Terakhir adalah staf dengan aktivitas yang berorientasi di publik. Selanjutnya adalah montase dari ruang santai beserta ruang kerja di sekelilingnya. Lalu pengelompokan ruang saya ada area penerima, ruang utama, ruang santai, serta ruang servis. Selanjutnya adalah total area bangunan saya, yaitu 3.696 meter persegi. Area tersebut telah mencakup area servis, area santai, ruang utama, serta area penerima. Selanjutnya adalah matriks, di mana persegi berhubungan
simbol segitiga sedikit berhubungan, serta lingkaran bersifat tidak berhubungan. Dapat terlihat bahwa zona publik seperti lobi dan ruang tamu itu berhubungan atau berdekatan. Ruang presiden direktur serta ruang sekretaris itu berhubungan atau disebut juga berdekatan. Selanjutnya adalah bubble diagram dari basement, di mana ketiga ruangan ini bersifat ruang servis. Selanjutnya bubble diagram lantai dasar, di mana lounge dan resepsionis bersifat publik dan merupakan inti dari ruang-ruang di sekitarnya. Bubble diagram lantai 1, di mana lantai ruang kerja sebagai inti dari kegiatan dan ruang-ruang di sekitarnya bersifat pendukung. Lantai 1 sampai lantai 3 bersifat sama, di mana ruang kerja sebagai inti dari lantai tersebut. Selanjutnya adalah bubble diagram lantai 4, di mana ruang presiden direktur beserta bawahannya bersifat privat, dan ruang presiden direktur ini ruangannya merupakan ruang inti di lantai tersebut. Di lantai ini terdapat ruang yang bersifat privat serta servis, dan ruang-ruang ini kebanyakan berhubungan. Luas tapak adalah 3.600 meter persegi dengan koefisien dasar bangunan 60% dan ruang tanah hijau 30%. Jalan dengan luas 3.600 meter persegi. Bentuk awal masa adalah persegi dan persegi panjang, lalu masa tersebut mengalami penambahan volume untuk menyesuaikan dengan fungsi kantor. Lalu masa bangunan ditarik ke samping supaya cahaya matahari dapat masuk ke tengah. Selanjutnya masa ditarik lagi ke arah jalan supaya bentuknya tidak datar dan membuatnya menjadi view yang menarik. Lalu masa bangunan sebelah kanan mengalami penurunan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan. Yang terakhir, bentuk final dari guban massa. Selanjutnya adalah 3D dari kantor. Ini adalah side plan saya. Terlihat bahwa entrance bangunan berada di belakang, serta untuk menurunkan atau drop off karyawan ataupun tamu di belakang. Hal ini supaya tidak terjadi kemacetan pas di perempatan. Di depan yaitu penerimaan untuk pejalan kaki, di mana area depan tidak terdapat jalan untuk entrance ke dalam bangunan, karena entrance itu berada di belakang. Dapat terlihat bahwa masuk berada di belakang, dan untuk keluar dari bangunan, jalannya berada di depan. 3D selanjutnya adalah view burung dari kantor saya. Terlihat bahwa pedestrian berada di depan, serta terdapat taman di bagian tengah dan di depan bangunan. Selanjutnya adalah view manusia yang memperlihatkan view dari perspektif manusia. Lalu ini terdapat bench atau tempat duduk yang berada di luar bangunan, dan di sekitarnya terdapat vegetasi atau tanaman hijau supaya pemandangan tidak monoton dan bersifat natural. Ini adalah pedestrian, terdapat juga bench di sekitarnya untuk pejalan kaki dapat beristirahat. Pedestrian ditanami banyak vegetasi di sekitarnya agar pengguna jalan dapat merasa natural ataupun
merasakan alam di sekitarnya. Lalu selanjutnya adalah material kayu yang bentukannya saya buat seperti rumah, mengingat Unilever adalah produsen produksi barang rumah tangga. Oleh karena itu saya membuatnya seperti rumah. Selanjutnya adalah taman yang terdapat banyak vegetasi. Lalu tampak depan bangunan yang memperlihatkan keadaan serta kondisi yang terlihat dari view burung. Tampak samping kiri yang memperlihatkan sisi kiri bangunan dan juga di sebelah kiri terdapat vegetasi-vegetasi. Tampak samping kanan juga sama, terdapat vegetasi di sekitarnya. Tampak belakang. Lalu potongan yang memperlihatkan isi dari bangunan. Potongan selanjutnya. Lalu denah ground floor seperti kafetaria, resepsionis dan lounge, entrance, plaza, pedestrian, taman, ruang ibadah, ruang CCTV, serta tangga. Di lantai 1 sampai 3 terdapat area bekerja, ruang manajer, ruang rapat, toilet, pantry, ruang arsip dan gudang, tangga darurat, serta area santai. Lalu lantai 4 terdapat ruang arsip dan gudang, tangga, pantry, lift, serta toilet. Ruang direktur, ruang sekretaris, dan ruang presiden direktur berada di depan bangunan. Lalu basement dan sirkulasinya, di mana sirkulasi basement saya bersifat memutar serta tempat masuknya hanya satu, tapi tempat masuknya itu dapat terbilang cukup lebar dengan panjang 6,5 meter. Area berwarna hijau untuk area parkir mobil, serta area berwarna merah untuk parkir motor. Lalu selanjutnya merupakan interior dari area kerja, di mana telah saya beri jarak yang cukup untuk merespon COVID-19 di saat ini. Selanjutnya merupakan interior dari lounge. Selanjutnya adalah interior dari ruang rapat. Interior dari pantry dengan kapasitas 16 orang yang berada di lantai 1 sampai 4 bangunan. Yang terakhir adalah interior dari tangga yang memiliki banyak bukaan supaya pencahayaan alami dapat menerangi bagian dalamnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih Pak Gustaf dan Pak Denny. Selamat siang.